kita lanjut aja. Kita lanjut pertama materi dulu. Materi itu kita bahas dari produktivitas. Aku tahu kalau kalian tuh mempelajari produktivitas multifaktor, itu hitung-hitungannya. Jadi memang tadi aku udah bilang kalau misalkan PMO ini mempelajari mengenai input, proses, dan output. Jadi input itu barang yang kita ambil, yang kita dapatkan dari supplier. Terus habis itu prosesnya yaitu saat kita memproduksi sesuatu, dan outputnya itu adalah barang jadi. Jadi dari raw material, proses yaitu mesin dan lain-lain, dan output itu adalah barang jadi. Gitu. Jadi produktivitas itu memiliki rumus yaitu unit produce atau beberapa unit atau berapa barang yang diproduksi sekali produksi dibagi dengan raw materials yang kita pakai. Terus ada juga labor productivity, yaitu contohnya kayak gini ya. Unit produce 1000 dibagi 250 bagi 4. Ini pokoknya tuh angka tuh ada di soal ya. Nah, rumus aslinya tuh nanti di produktivitas multifaktor yang kalian bakal di UTS-in. Yaitu rumusnya output dibagi dengan, jadi output tuh hitungnya berapa barang yang diproduksi dalam seharinya atau seminggunya dikali dengan hari kerjanya. Nanti kita lihat aja nanti waktu pembahasan soal. Terus dibagi dengan inputnya yaitu labor, material atau raw materials, energi atau gas, kapital atau kapital dan lainnya. Kita lanjut ke soal aja ya. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian tips aku aja sih sebenarnya. Sebelum kalian ngerjain soal tuh, mastiin kalian udah nyatet semua datanya. Karena data yang ada di soal ini tuh penting banget, karena kalau misalnya kalian ngelihatnya kalian gak nulis diketahuinya, kalian bakal susah lah nanti ngerjainnya, bakal malah nambah lama. Nah, pertama, sebuah perusahaan memproduksi selai nanas yang diberi merek Pineapple. Perusahaan ini menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu buah nanas segar dan gula pasir. Apabila buah nanas segar dikupas kulitnya, hanya akan menghasilkan daging buah nanas seberat 50 gram. Nah, di sini penting nih, dari misalnya kita punya satu nanas tuh, sebenarnya yang dipakainya tuh cuma dagingnya tuh cuma 50%. Misalnya nanasnya 1 kilo, berarti kulitnya cuma 500 gram, kayak gitulah. Dari buah asalnya. Untuk membuat selai nanas sebanyak 1 kilo, dibutuhkan daging buah nanas sebanyak 1,5 kilo. Daging buah nanas, ingat ya, dicatat daging buah nanas, bukan buah nanas. Sebanyak 1,5 kilo, dan gula pasirnya sebanyak 400 gram. Nah, itu semua kita catat di sini, semua. Tuh, ada memiliki 2 bahan baku, nanas dan gula. Daging buah nanas sebesar 50%, selai nanas 1 kilo, membutuhkan 1,5 daging buah nanas, dan gula pasir sebanyak 400 gram. Nah, 400 gram kita kekiloin aja biar gampang, jadi 0,4 kilo. Setiap satuan disamain aja. Kalau misalnya kilogram, ya kita satuin kilogram. Biar nggak nyusahin kalian juga. Di sini ada prosesnya. Buah nanas dikupas dengan mesin pengupas, terus kedua daging buah nanas diparut, yang ketiga nanas dimasak sampai kental, yang keempat diberi gula. Sebenarnya proses di sini itu nggak terlalu berpengaruh sama jawaban di soal ini. Nah, terus selanjutnya, setiap hari perusahaan ini mampu memproduksi selai nanas maksimal sebanyak 50 kilo. Harga jual selai nanas adalah 23.000 per 250 gram. Perusahaan bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Berarti dalam 1 minggu itu si perusahaan cuma kerja sebanyak 5 hari. Dan dalam 1 bulan perusahaan hanya bekerja selama 20 hari kerja saja. Berarti dalam 1 bulan perusahaan itu cuma ngeproduksinya selama 20 hari, karena hari Sabtu sama Minggu libur. Perusahaan memproduksi selai nanas sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh distributor. Semua selai nanas dihasilkan langsung dan dijual dan dikirim ke distributor.
Pada esok harinya, pada bulan November, perusahaan mendapatkan selai nanas sebanyak 50 kg, pesanan dari distributor sebanyak 50 kg per hari, dan Desember 2020 sebanyak 45 kg. Nah, ini kita catat juga ya, November 50, Desember 45. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau ini yang di poin nomor 9 kayaknya harusnya selai, bukan buah. Itu yang di ya, Excel. sorry. Yang ini ya, Benar, selai ya. Oh iya. Makasih ya udah koreksi. Oke. Nah, di sini ada biaya-biaya bahan baku yang dikeluarin. Yang pertama ada bahan baku buah nanas dan gula pasir yang dipesan sesuai yang dibutuhkan untuk produksi. Harga buah nanas segar pada bulan November 2020 adalah 5.000 per kilo. Di situ kita bisa lihat, kita udah catat 5.000 per kilo. Terus di bulan Desember harganya 4.500 per kilo. Selanjutnya ada harga gula di bulan November sebesar 12.000 dan di bulan Desember harganya 12.500. Yang kedua, poin kedua ada biaya upah tenaga kerja sebanyak 3 orang dengan gaji per bulan sebesar 2 juta. Berarti per bulannya butuh 6 juta. Terus di sini ada gas juga, biaya energi. Pada bulan November dibutuhkan 5 tabung gas seharga 140.000 dan Desember membutuhkan gas sebanyak 4 tabung seharga 145.000. Yang poin keempat, ada biaya penyusutan mesin dan peralatan yang digunakan per bulan sebesar 2 juta. Berarti ini tetap. Selanjutnya kita mulai ke hitungannya. Kan kita kan udah tahu ya kalau misalkan yang diketahui apa aja. Jadi kita langsung aja kita ngeliat atasnya aja, nggak usah ngeliat soalnya. Sudah lengkap di sini. Jadi kalian harus teliti dan lengkapin aja yang diketahuinya biar tahu apa aja, yang dihitung apa aja. Di soal nomor A itu ditanya produktivitas multifaktor bulan November. Nah, ini yang penting, jangan lupa di sini ada keterangan harus 8 desimal. Karena kalau misalnya nanti kalian nggak 8 desimal atau 8 angka di belakang koma, itu hasil akhirnya bakal beda sama jawabannya si soalnya. Karena dari pengalaman, walaupun kita caranya benar tapi cara akhirnya salah, kadang suka disalahin. Terus sekarang berarti kan tadi udah disampaikan Vidi juga di PPT bahwa produktivitas multifaktor tuh rumusnya output dibagi sama input. Nah, outputnya di sini kita tinggal cari aja. Tadi kan di soal udah ada informasinya bahwa bulan November tuh kita sebanyak 50 kg per hari. Nah, cara nyari outputnya gimana sih? Nah, cara nyari itu maaf motong yang ininya dulu, Bud. Oh, sorry. Iya. Maaf sebelumnya tadi kan ada yang buah nanas sebanyak 50%. Nah, cara nyari berat nanas utuhnya teh gimana sih? Nah, kan kita di situ ada informasi bahwa setiap 1 kg selai nanas membutuhkan 1,5 kilo daging buah. Nah, kalau misalnya kita nggak ada informasi berat daging buahnya, nanas utuhnya, kita bakal susah ngitungnya. Nah, cara ngitungnya gini, tinggal misalnya kan itu setiap 1 kilo tuh membutuhkan 1,5. Nah, 1,5-nya tinggal dibagi sama berat si daging buahnya itu. Nah, hasilnya bakal keluar berat si nanas sebelum dikupas. Nah, 3 kilo. 3 kilonya tuh dapat dari mana sih? Itu dapatnya dari 1/5 dikali 10/5 atau di 1/1,5 dibagi 50%. Jadi setiap 1 kilogram selai nanas yang dibutuhin nanas utuh yang dibutuhin tuh sebanyak 3 kilo. Nah, lanjut ke output. Outputnya itu kita cari dari jumlah produksi per hari dikali jumlah hari kerja tiap bulannya. Jadi tadi kan informasinya produksinya bulan November 50 kg sehari. Nah, tinggal dikali aja sama jumlah harinya 20 hari. Jadi total outputnya itu 1.000. Terus kita sekarang ke input yang tadi katanya susah ya. Sebenarnya input gampang aja sih sebenarnya. Kan kita udah dapat informasi itu
setiap 1 kilogram selai nanas membutuhkan 3 kilo nanas utuh. Nah, berarti cara ngehitung input nanasnya itu jumlah kilogram yang dibutuhin setiap 1 kilo berarti 3 kilo dikali total outputnya 1000 dikali harga buah nanasnya di bulan November seharga 5.000. Nah, tinggal kita hitung aja, jadi 5.000 berapa? Jadi 15 juta. Gula kan tadi informasinya dibutuhkan 400 gram gula tiap membuat 1 kilo selai nanas. Berarti yang kita hitung berarti beratnya kan tadi udah diubah ke kilogram berarti. Kilogram. Ya. Berarti yang dibutuhin itu total output dikalikan jumlah nanas yang dibutuhkan yaitu 0,4 dikali harga nanas di bulan November. 4.800.000. Upah tenaga kerja tadi udah kita hitung 2 juta dikali 3 orang. Hasilnya 6 juta. Gas tadi ngebutuhin 5 kilo dikali harga gasnya 140 sama dengan 7 juta. Penyusutannya tadi udah ada informasinya yaitu 2 juta per bulan. Berarti dari sini kita udah bisa hitung nih. Yang tadi kan di PPT ada jumlah yang dibagi itu banyak. Nah, ini tuh yang dimaksud tadi PPT. Nah, tinggal kita jumlahin inputnya itu input harga nanas, input harga gula, upah tenaga kerja, gas sama penyusutan. Nah, total inputnya itu 28.500.000. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut saja. Nah, tadi udah ada di PPT kan produktivitas multifaktor. Rumusnya output dibagi sama input. Nah, outputnya kan tadi udah kita dapat tuh 1.000 tinggal dibagi sama 28.500 sama hasilnya itu bisa kita lihat 0,00003509. Ingat ya 8 desimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama aja kayak Desember. Tadi kan kita udah tahu nih, beras nanas sebelum dikupasnya, berat nanas sebelum dikupasnya sama dengan 3 kilo. Berarti kita udah dapat datanya tuh. Kita nyari outputnya nih. Outputnya beda. Tadi kan dibutuhin produksi per harinya 50. Sekarang itu cuma 45. Berarti 45 kilo dikali 20 kilo sama dengan 900. Nah, cara ngitung inputnya sama kayak tadi juga. Tinggal yang diubah, tadi kan dikali 1.000, sedangkan ini dikalinya 900. Berarti nanasnya 3 dikali 900 dikali harga bulan Desembernya, yaitu 4.500. Terus harga gulanya, totalnya 12.150.000. Harga gulanya tadi 900 kilo dikali 0,4 kilogram dikali 12.500. Hasilnya 4.500.000. Upah tenaga kerjanya karena nggak ada informasi perubahan di bulan November berarti sama kayak sebelumnya. Berarti 3 kali 2 juta sama dengan 6 juta. Terus gasnya berubah nih di bulan Desember cuma butuh 4 gas dan harganya tapi naik jadi 145. Berarti 4 kali 145.000 sama dengan 580.000. Terus penyusutannya karena nggak ada informasi yang berubah dari soalnya berarti tetap sama 2 juta. Di sininya 2 juta juga. Terus hasilnya total inputnya sebesar 25.230.000. Nah, sama tadi kayak tadi produktivitas multifaktor, output dibagi input. Outputnya 900, inputnya 25.230.000. 200. Itu kayaknya tipe deh. Ya. Hasilnya 0,0003567. Ingat ya, 8 desimal. Lanjut ke C. Yang C soalnya itu perubahan produktivitas dari November ke Desember. Nah, kita kalau misalnya ngitung yang atasnya nggak benar, otomatis ngitung yang C itu pasti salah. Jadi hati-hati di soal nomor A sama B. Nah, cara ngitung perubahan produktivitas dari November ke Desember gimana sih? Nah, caranya produktivitas multifaktor bulan Desember dikurangi produktivitas multifaktor November
dibagi produktivitas multifaktor November. Atau kalau misalnya bingung diubah-ubah apa bulannya, kita andaikan jadi produktivitas bulan sekarang dikurangi produktivitas bulan kemarin dibagi produktivitas bulan kemarin. Berarti hasilnya yang udah tadi kita hitung 0,003567 dikurangi 0,003509 dibagi 0,00003509 hasilnya 0,0166468 sekian. Nah, jangan lupa kalau misalnya perubahan itu diubah ke persen ya, berarti sama dengan 1,665%. Nah, kesimpulannya itu produktivitas dari bulan November sampai Desember itu baik karena meningkat yang berarti positif. Karena positif kalau misalnya hasilnya negatif, berarti itu dikatakan tidak baik. Tadi sebenarnya maaf, yang kamu bingungin tuh hitungan mananya sih, Maria? Aku teh kan dosennya sama Bu Natali ya, jadi biasanya Bu Natali itu nggak ngitung di awal yang berat sebelum dikupasnya gitu loh Kak. Jadi dihitungnya tuh yang bagian inputnya. Makanya jadi suka lebih panjang. Nah ya itu maksudnya kita ngasih ke kalian cara ngitung berat sebelum dihitung tuh biar kalian kedepannya udah langsung lancar gitu kan. Kalau misalnya kita ngitungnya di input buah nanasnya kan repot juga kan, kayak kerja 2 kali lah kesannya. Jadi mending dihitung dari awal, saran aku sama VDC. Gitu. Oke Kak, makasih. Aku mau minta tolong yang tadi deh, yang Maria Angelina. Siviamis merupakan salah satu UKM di Kota Bandung yang bergerak di bidang kuliner. UKM ini memproduksi berbagai jenis kue kering yang sudah terkenal kualitasnya. Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, permintaan untuk kue kering ini akan melonjak tinggi menjelang hari raya dan akhir tahun. Salah satu jenis kue kering yang saat ini paling diminati oleh konsumen adalah kue putri salju. Siviamis dapat memproduksi 40 loyang kue putri salju setiap harinya di bulan November 2020. Saat ini UKM tersebut memiliki 5 orang pekerja dan beroperasi selama 8 jam per hari dan 25 hari kerja setiap bulan. Proses pembuatan kue putri salju membutuhkan 2 jenis bahan baku, yaitu tepung terigu dan margarin. Semua bahan baku tersebut akan diolah menjadi kue putri salju dengan kualitas premium. Untuk membuat 1 loyang kue putri salju dibutuhkan 200 gram tepung terigu dan 50 gram margarin. Proses pembuatan kue putri salju membutuhkan 5 tabung gas LPG energi tiap bulannya. Oke, kita stop dulu ya di situ. Kita masukin dulu aja angka-angkanya. Tadi kan setiap loyangnya butuh 2 bahan baku. Sama kayak tadi kan, kalau tadi Mas selain nanas ngebutuhin nanas sama gula. Nah, kalau di putri salju ini yang dibutuhin tuh tepung terigu dan margarin. Produksi seharinya tuh sebanyak 40 loyang. Nah, di sini kan tadi ada informasinya tuh, bahan baku per 1 loyangnya ngebutuhin tepung terigu sebanyak 250 gram sama margarin 100 gram. Yang berarti tiap bikin 1 loyang tuh butuh 250 gram tepung terigu sama 100 gram margarin. Nah, terus ada informasi juga tadi 25 hari kerja dan jam kerjanya tuh sebanyak 8 jam per hari. Tenaga kerjanya tadi 5 orang dan gas LPG-nya 5 tabung per bulannya. Lanjut. Kayaknya harus ke soal lagi deh. Nah, lanjut. Biaya yang dikeluarkan Siviamis untuk membuat kue putri salju pada bulan November. Nah, ini kan di sini udah kalau dapat soal kayak gini lebih enak ya kita nyatanya. Jadi di bulan Novembernya upah tenaga kerjanya 3 juta per orang per bulan. Biaya bahan bakunya harga tepung terigunya seharga 10.000 per kilo, harga margarinnya sebesar 30.000 per kilo. Terus biaya gas energinya sebesar 150.000 per tabung gas LPG. Dan biaya penyusutan oven dan peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan kue putri salju setiap bulannya sebesar 150.000. Kita bisa langsung masukin datanya yang bulan November.
itu biaya upah tenaga kerjanya 3 juta, biaya tepung terigunya 10.000 per kilo, biaya margarinnya 30.000 per kilo, gas LPG-nya tadi di soalnya udah disebut butuh 5 biji seharga 150.000 per tabung, biaya penyusutannya 150.000 per bulan. Lanjut ke soal Tadi lagi. itu upah tenaga kerja 3 Iya. juta per orang per bulan kan, tadi kan karyawan tenaga kerjanya kan ada 5 orang. Nah, berarti kita harus hitung juga dong dikali sama dengan 15 15 juta. juta. Oke. Nah, di sini ada juga biaya bulan Desember. Tadi soalnya kepotong, maaf. Pokoknya informasinya, jadi kan di bulan November. Nah, tapi ada perubahan di bulan Desember. Perubahannya apa aja sih? Meningkatkan produksi sebanyak 20%. Nah, tadi kan produksinya 40 loyang per hari. Nah, berarti tinggal 40 dikali 120 per 100. Totalnya 48. Terus biaya upah tenaga kerja. Nah, di soalnya sebenarnya ada informasi ditambah 1 orang dan upahnya naik 5% per bulan. Berarti tadi kan upahnya 3 juta. Nah, berarti sama kayak tadi 3 juta dikali 105 per 100. Jadi 3150. Ditotalin jadi 18.900.000 rupiah. Biaya tepung terigunya 1 kilonya berubah jadi 12.000 per kilo, dan biaya margarinnya berubah juga jadi 30.000 per kilo. Biaya energi gasnya yang dibutuhin jadi 6 buah, harganya tetap sama 150.000 per tabung, dan biaya penyusutannya sama 150.000 per bulan. Kita ke bawah. Sama kayak tadi, rumusnya output yaitu jumlah produksi hari kerja, jumlah produksi dikali hari kerja, total input. Kalau input, total output dikali jumlah beratnya dikali biaya bahan baku. Nah, ada yang mau nyoba outputnya? 25 kali 40 bukan, Kak? 25-nya dari Hari kerjanya sebulan. 40-nya? 40-nya produksi per harinya. Ya, betul. Berarti Salsa Nur Amelia udah ngerti cara ngitung output. Terus inputnya berarti ada labor, tepung, margarin, gas energi, dan penyusutan. 5 orang ya. Tadi berapa sih? Ya, 5 orang. Oh. 5 orang, harga tenaga kerja per bulannya 3 juta. Berarti ya 5 orang dikali 3 juta. Nah, benar. Tepungnya, jadi tiap satu loyang tuh butuh 250 gram. Nah, di outputnya itu tadi yang dibutuhin selama 1 bulan tuh 1000. Berarti 1000 dikali 0,25 dikali harganya tadi berapa ya? Aku lupa. Ya, 10.000. Berarti tadi 250 0,25 berarti. Kan itu harga per kilo ya. Jadi atau mau kayak di itu boleh 1000 loyang dikali 250 per 1000 atau 0,25. Kalau kalian mau lebih gampang ke 0,25 aja dikali harganya 10.000. Harganya total harganya 10.000. Jadi kalian tuh harus hati-hati sama satuan ini dengan satuan harganya. Harganya kan yang ditanyakan kilogram. Ya udah kita jadiin aja ini ke kilogram juga. Ada yang tahu nggak kenapa dibagi 1000? Tahu lah ya, itu namanya turunan apa? Satuan berat. Turunan berat dari gram ke kilo, berarti naik 3 dibagi 1000. Lanjut aja biar cepat. Margarinnya butuh berapa, Fit? Maaf. Margarin butuh 0,1. Ya berarti sama kayak di tepungnya, 1000 loyang dikali 100 per 1000 atau 0,1 dikali harganya 30.000. Lebih-lebihan. Totalnya 3 juta ya? Iya. Ya, totalnya 3 juta. Terus energi tadi udah ada di infonya juga. 5 tabung dikali 150.000 sama dengan 750.
Terus penyusutannya tadi ada di datanya juga 150.000 per bulan. Nah, kita udah bisa nih ngitung total inputnya. Total inputnya. Total inputnya itu semua ditambahin. Jadi totalnya 21.400.000. Produktivitas multifaktor bulan November sama kayak tadi, output per input. Berarti 1000 dibagi 21.400.000. Hasilnya 0,000463. Sampai sini ada yang mau nanya? Ingat ya 8 desimal. Kita lanjut ya ke Desember. Nah, lanjut di bulan Desember. Ingat, produktivitas multifaktor bulan Desember 8 desimal. Dimintanya 8 desimal. Berarti sama kayak tadi rumusnya, output jumlah produksi hari per kerja, jumlah produksi dikali hari kerja, total inputnya, total output dikali jumlah beratnya, dikali harga. Outputnya itu tadi butuhnya nambah 20%, berarti 48. Loyang dikali 25 hari. Total outputnya berarti 1.200. 48 loyang tuh kalau misalkan belum ada yang ngerti itu dari 40 loyang ditambah 20%. Jadi 48 loyang. Ini rumusnya cuma 120 per 100 dikali 40. Pokoknya kalau misalnya nambah itu, berarti kalian tinggal hitung aja 100% ditambah nambahnya berapa per 100 dikali, misalnya nih meningkatnya cuma 15%, berarti 115 dibagi 100 dikali 40. Kan kalau ini naiknya 20%, berarti 100 ditambah 20, 120 per 100 dikali 40. Nah, berarti total outputnya kita bisa cari totalnya 48 dikali 25, hasilnya 1.200 loyang per bulan. Lanjut ke labornya. Tadi kan ada informasi labornya ditambah 1 orang, terus selain ditambah 1 orang, si gaji si pekerjanya juga naik 5%. Jadi 3.150, 3.150 per orang per bulan. Berarti kita tinggal dikaliin 6 aja. Jadi 18.900. Harga tepungnya sama kan tadi, butuhnya kan 0,25. Berarti dikalinya beda. Tadi kan dikalinya 1.000. Nah, ini total outputnya berubah jadi 1.200. Berarti 0,25 dikali 1.200 dikali harga si tepung per kilonya. Tadi kan 14.000, sekarang turun jadi 12.000. Berarti ditotalinya 3.600.000. Terus margarinnya sama, total output dikali jumlah dibutuhnya yaitu 0,10 kg dikali 30.000 harganya, harga di bulan Desember. Itu sama kayak atasnya 3.600.000. Gasnya tadi sama tapi membutuhkan jadi 6 gas. Jadi 6 kali 150.000. 150.000 tuh harga gasnya per satunya. Jadi 900.000. Penyusutannya 150.000. Sama kayak, karena nggak ada informasi perubahan. Nah, kita bisa cari produktivitas multifaktor bulan Desembernya. Output dibagi input, sama kayak yang tadi bulan November, berarti 1.200 dibagi 27.150.000 sama dengan 0,000420. Lanjut ke bawah, yang C, perubahan produktivitas dari November ke Desember, yaitu rumusnya sama, produktivitas bulan sekarang dikurangi produktivitas bulan kemarin dibagi produktivitas bulan kemarin. Nah, di soal ini produktivitas multifaktor bulan Desember dikurangi produktivitas multifaktor bulan November dibagi produktivitas multifaktor bulan November. 0,000420 dikurangi 0,000463 dibagi 0,000463. Hasilnya itu min 0,0541408089. Nah, jangan lupa dikepersenin. Berarti hasilnya negatif 54,414%.
Kesimpulannya apa, Bud? Kalau negatif, kesimpulannya apa? Ada yang tahu nggak? Jelek ya, Kak. Negatif berarti benar tadi kata Maria, apa perubahannya negatif, jadi Ya, kurang bagus. kurang bagus bagi perusahaannya. Kesimpulannya, perubahan produktivitas perusahaan menurun. Produktivitas perusahaan menurun karena Nilai hasilnya negatif, bernilai negatif. Nah, itu sih dari produktivitas multifaktor yang mungkin kemungkinan besar bakal jadi penghambat kalian di soal PMO. Dan saran aku sama yang kayak tadi aku pertama ucapin, kalau bisa apapun yang berhubungan dengan angka-angka, pastikan si soalnya itu kita catat di atas. Apa sih enaknya kalau misalnya ini? Jadi kita nggak perlu nih lihat soal, terus lihat jawaban, terus lihat soal, lihat jawaban gitu. Kalau udah gini kan jadi udah tertata rapi. Terus kalau misalnya kan nggak ada larangan juga pakai Excel nih. Kalau misalnya kalian mau ngitungnya lebih cepat, bisa kalian udah bikin formatnya dulu dari Excel gitu. Jadi kalian tinggal ngisi-ngisi doang. Jadi kalau misalnya kasusnya misalnya UTS-nya ditulis juga kalian tinggal nyalin aja gitu, nggak bakal makan waktu yang lama gitu. Sofit, lanjut. Waktu standar, ya mempelajari tentang standar waktu pekerjaan produksi suatu barang gitu. Jadi kita menilai waktu tenaga kerja itu membutuhkan waktu berapa untuk menyelesaikan ini atau menyelesaikan itu. Jadi kita menghitung rata-ratanya begitu. Jadi yang dimaksud dengan waktu standar itu menghitung standar waktu tenaga kerja. Kayak kita misalkan pelajarin rata-rata waktu, terus normal time, sama standar waktunya. Aku jelasin ini dulu aja ya, contohnya. Kayak misalkan suatu perusahaan ingin mempekerjakan 5 orang dan menghitung waktu per waktu dari setiap pekerjanya. Jadi kayak misalkan ini dalam menit, berarti untuk mengcompose n-type letters, pekerja 1 itu membutuhkan 8 menit, terus pekerja 2 itu membutuhkan 10 menit, pekerja 3 itu membutuhkan 9 menit, pekerja 4 membutuhkan 21 menit, dan pekerja 5 itu membutuhkan 11 menit. Dan type envelope address ini, pekerja 1 membutuhkan 2 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, dan 3 menit, dan seterusnya. Jadi kalian di sini memiliki clue kalau misalkan delete atau hapus aja angka yang tidak normal dengan angka-angka pekerja lainnya. Kayak misalkan di sini angka 8 sama 10 itu mendekat, itu cuma beda 2. Angka 10 dan angka 9 itu bedanya cuma 1. Nah, angka 9 ke angka 21 ini itu kan jauh banget. Nah, jadi hapus aja angka dari pekerja si ini, pekerja keempat. Karena waktu normal itu dihitung waktu yang mendekati satu sama lain. Dan di sini juga pekerja 5, 11. Jadi yang dihilangin adalah segini. Terus kerja yang B, maksudnya pekerjaan yang B, kita mempunyai 2, 3, 2, 1, dan 3. Nah, ini kan angka mendekati semua, jadi angkanya normal semua ya, bisa dikatakan. Dan yang terakhir, 2, 1, 5, 2, 1. Nah, ini kan mendekati 2 dan 1. Nah, 1 ke 5 ini jauh, dan 5 ke 2 ini juga jauh. Jadi kita hilangkan yang 5 ini. Setelah mencari waktu normal dan waktu normalnya, atau waktu standarnya, kita hitung rata-ratanya. Setiap elemennya. Kayak yang A, jadi 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11. 21-nya kan sudah hilang ya, jadi kalian bisa hilangin aja sendiri. Terus jadi dibagi 4, karena ada 4 pekerja yang dihitung. 1, 2, 3, dan 5. Terus elemen yang B ini, karena tidak ada yang dihapus, jadi kita hitung semua. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 dan tambah 3. Dibagi 5. Itu 2,2 menit. Terus yang C juga, 2, 1, 5, 2, 1. 5-nya dihilangin.
Jadi kita bisa dapat 1,5 menit. Biasanya di soal ini tuh tahapan ya. Jadi kalian harus nyari standar waktunya, rata-rata waktunya. Terus habis itu sekarang yang kedua, yaitu compute the normal time for each element. Yaitu normal time sama dengan rata-rata yang tadi dikali sama ratingnya. Rating itu cara nyarinya gimana? Nanti kita ada soalnya biar tambah ngerti. Ini kalau misalkan di sini nih udah dikasih tahu performance ratingnya itu berapa. Rating factorsnya. Terus kalau misalkan ini lanjut lagi, normal time yang A ini rata-ratanya 9,5 dikali sama 1,2 dari 120%. Jadi 9,5 dikali 120% yaitu yang A. Jadi 11,4. Terus yang B itu 2,2 dikali sama 1,05 atau 105%. Dan yang C itu 1,5 dikali sama 1,10 yaitu 1,65 menit. Nah, setelah itu kita jumlah semua normal time-nya untuk mengetahui total normal time-nya, yaitu 15,36 menit. Yang terakhir adalah mencari standard time-nya. Standard time itu rumusnya adalah total normal time dibagi sama 1 dikurang allowance factor. Jadi total normal time-nya berapa tadi? 15,36. Nah, terus dibagi sama 1 kurang allowance factor. Allowance faktornya berapa? Oh, udah diketahui nih. 15%. Jadi kita hitung 15% atau 0,15, 1 kurang 0,15 sama dengan 18,07 menit. Aku lanjut ke soal ya. Nah, di sini ada soal. Perusahaan risol memproduksi makanan beku atau frozen food berupa risoles ragut ayam. Di perusahaan ini ada 3 divisi. Yang pertama ada divisi pembuatan kulit risoles, bertugas membuat dadar telur yang telah dicampur dengan tepung. Yang kedua ada divisi pembuatan isi risoles, bertugas membuat ragut ayam yang terdiri dari daging ayam, wortel, susu, tepung, dan bumbu-bumbu. Yang ketiga ada divisi pembuatan risoles, yaitu mengisi kulit risoles dengan isi risoles lalu menggulung dan mencelupkan ke telur yang telah dikocok. Proses pembuatan risoles pada divisi pembuatan risoles adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menakar isi dengan takaran. Pekerjaan kedua ada menaruh isi dan membentuk risoles. Yang ketiga menggulingkan risoles ke dalam telur. Yang keempat menggulingkan risoles ke dalam tepung roti. Nah, di sini kita juga udah dapat nih dari soalnya waktu pengerjaan dalam detik. Ingat, itu tulisannya dalam detik, bukan dalam menit. Kita cari nih di pekerjaan pertama. Pekerja pertama ngerjain tugas pertama 20 detik. Pekerja 2 ngerjainnya 18 detik. Pekerja 3 ngerjainnya 20 detik. Pekerja 4 22 detik. Dan pekerja 5 40 detik. Nah, sesuai yang tadi udah Vidi kasih tahu nih, yang tadi di PPT juga, ada waktu yang nggak normal. Yang waktu yang nggak normalnya itu 40, karena yang lain saling berdekatan, yaitu 20, 18, 20, 22. Nah, itu yang disebut titik ekstrim. Bisa kita ilangin aja. Nah, terus pekerjaan kedua, menaruh isi dan membentuk risoles. Pekerjaan pertama 28 detik, pekerja kedua 30 detik, pekerja 3 26 detik, pekerja 4 60 detik, pekerja 5 28 detik. Nah, berarti yang tidak normalnya itu 60 detik, berarti kita bisa hilangkan saja. Bisa dihilangin, masukin titik ekstrim. Terus step ketiga, 28 pekerja ke-1 mengerjakan pekerjaan ketiga selama 28 detik, pekerja 2 selama 13 detik, pekerja 3 selama 15 detik, pekerja 4 selama 11 detik, pekerja 5 sama dengan 13 detik. Berarti kita chat lagi, ada yang nggak normal nggak? Ternyata ada di si pekerja nomor 1. Dia ngerjainnya selama 28 detik. Sedangkan yang mereka yang dekatan cuma 13, 15, 11, sama 13. Berarti kita masukin titik ekstrem juga 28.
Menggulingkan resolusi ke dalam tepung roti, ada yang 24, ada yang 20, ada yang 23, ada yang 24, ada yang 24. Karena ini saling berdekatan, berarti tidak ada titik ekstrimnya. Pokoknya kalau misalnya itu udah termasuk tidak normal, kalian nggak usah hitung lagi, nggak usah dimasukin ke soalnya lagi, bisa dicoret aja gitu. Tapi jangan lupa jumlah datanya berkurang jadi 4, bukan jadi tetap 5, bukan 5. Nah, di sini ada soal nomor A nih, waktu rata-rata setiap elemen pekerjaan pada divisi pembuatan isolas. Berarti kita bisa sama kayak tadi yang udah Vidi sampaikan juga. Menakar isi takaran, tadi kan ada 4 data karena 1 dihilangin. Berarti 20 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 22 dibagi 4. Sama dengan 20. Menaruh isi dan membentuk risoles. 28 ditambah 30 ditambah 26 ditambah 28 dibagi 4 sama dengan 28. Menggulingkan risoles ke dalam telur, datanya ada 13 ditambah 15 ditambah 11 ditambah 13 dibagi 4 sama dengan 13. Yang terakhir, karena tadi nggak ada yang dihapus, berarti punya 5 data, 24 tambah 25 tambah 23 tambah 24 tambah 24. Hasilnya itu 24 detik. Nah, berarti ini tuh waktu rata-rata setiap n elemen 20, 28, 13, sama 24 detik. Lanjut ke soal ke B. Nah, soal ke B itu harus kita pahami dari hasil pengamatan ini, dari soalnya. Tadi kan yang di PPT yang Vidi sampaikan itu, mereka udah ngasih tahu nih, rating faktornya berapa. Nah, di sini kita harus nyari dulu. Yang pertama ada kegiatan menggulingkan risoles ke dalam telur. Nah, itu telah menunjukkan lama waktu yang wajar atau normal, sehingga tidak diperlukan penyesuaian waktu lagi. Apapun yang wajar atau normal bisa dikatakan 100% si rating faktornya. Berarti tidak kecepatan atau tidak kelambatan. Berarti kita bisa tulis 100%. Yang kedua ada kegiatan menakar isi menggunakan takaran. Dianggap terlalu cepat. Ini ingat kata kuncinya, terlalu cepat sebesar 10%. Sehingga diperlukan penyesuaian waktu kerja. Nah, kalau misalnya dianggap lebih cepat, berarti rating faktornya itu ditambahkan. Kan tadi waktu normalnya 100. Berarti tinggal kita tambahin aja sebesar 10%. Jadi 110%. Pekerjaan ketiga, menaruh isi dan membentuk risoles juga dianggap terlalu cepat, sebesar 15%. Tadi udah aku sampaikan juga, kalau misalnya terlalu cepat berarti ditambahin dari 100%. Berarti 100% ditambah 15%. Totalnya 115%. Yang terakhir ada menggulingkan risoles ke dalam tepung roti. Dianggap terlalu lambat. Ingat tuh kata kuncinya, terlalu lambat. Berarti kalau misalnya, kan kalau terlalu cepat ditambahin, otomatis kalau terlalu lambat dikurangi. Nah, dikurangi apa? Dikurangi yang waktu normal tadi yang 100%. Berarti 100% dikurangi 5% sama dengan 95%. Nah, kita tinggal isi deh. Menakar isi kan, tadi yang waktu normalnya menggulingkan risoles ke telur tuh 100%. Ditambah 0% karena nggak lebih cepat, nggak lebih lambat. Terus yang menakar isi yang kedua lebih cepat 10%, berarti 100 ditambah 10%, jadi 110. Terus menaruh isi 100 ditambah 15%, jadi 115%. Yang menggulingkan risoles ke tepung lebih lambat tadi, katanya 5%, berarti 100% dikurangi 5% sama dengan 95%, gitu. Dan totalnya, kita disuruh cari waktu normalnya. Berarti waktu normalnya itu tadi rata-rata yang kita udah hitung tadi per detiknya, per pekerjaannya dikalikan dengan rating faktornya. Itu kan yang pekerja pertama tuh 110 tinggal dikali 20 detik. Yang tadi kita udah hitung rata-ratanya jadi 22 detik. Terus selanjutnya menaruh isi 115%, tinggal dikali 28
sama dengan 32,2%. 32,2 detik. Yang selanjutnya menggulingkan risoles ke dalam telur 100 karena normal, jadi kita hitungnya sebenarnya nggak usah dikali sih, tapi kalau mau dikali 100% dikali 13 detik, hasilnya bakal sama 13 detik. Yang terakhir, menggulingkan risoles ke tepung. Rumusnya tadi kan karena lebih lambat, jadi 95% dikali 24 detik rata-rata tadi yang pekerjaan keempat. Jadi totalnya 22,8 detik. Nah, kita totalin aja tinggal semua waktu normalnya. Berarti totalnya 90 detik. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Soalnya kan tadi di PPT tuh takutnya kalian cuma belajar dari PPT dan nggak ngiranya rating faktor tuh bakal langsung dikasih. Kalau di soal UTS sendiri sih kemungkinan besar nggak bakal dikasih. Soalnya kita disuruh neliti benar-benar soalnya. Berarti kita bisa langsung aja. Allowance factor tadi udah ada di datanya juga 20 tambah 6 tambah 10. Ini berarti kita tinggal mau ngomong Fit? Enggak, bukan ditambah. Ini kebutuhan pribadi 20 menit. Ya maksudnya kebutuhan pribadi sebesar 20 menit, kelelahan sebesar 6 menit, dan makan minum sebesar 10 menit. Nah, terus di soalnya kita disuruh ngitung yang C itu faktor kelonggaran atau allowance faktor yang diberikan pada divisi pembuatan risoles. Nah, cara nyarinya itu, nah tadi kan ada informasi juga di sini nih. Karyawan perusahaan pada divisi pembuatan risoles pada bekerja setiap Senin sampai Jumat, berarti 5 hari. Dari jam 10 sampai jam 16, berarti 6 jam. Dan tanpa istirahat. Hari Sabtu Minggu libur dan pokoknya hari Sabtu sama Minggu libur. Berarti kita udah bisa hitung hari kerjanya 5 hari dan jam kerjanya itu 6 jam. Kenapa 6 jam? Dari jam 10 sampai jam 16, jam 11, jam 12, jam 13, jam 14, jam 15, jam 16. Berarti sama dengan 6 jam. Kita bisa langsung aja Fit ke hitungannya. Nah, berarti sebelum kita hitung dulu nih. Tadi jam kerjanya berarti jam 10 sampai jam 16 tuh 6 jam kerja. Berarti kita tinggal hitung persentase mereka untuk kebutuhan pribadi, kelelahan, sama makan minum. Nah, cara ngitungnya tinggal jumlah menit yang mereka butuhkan, misalnya kebutuhan pribadi kan 20 menit, dibagi 6 kali 60. 6-nya itu apa sih? 6-nya itu jam kerja, dan 60-nya itu jumlah menit dalam 1 jam. Berarti kan karena itu satuannya menit, berarti kita harus ubah juga ke menit gitu. Nah, hasilnya itu bisa kalian lihat sendiri 5,56 yang kebutuhan pribadi, yang kelelahan 1,67%, yang makan minum 2,78%. Itu seharinya, dan kita tinggal totalin aja nih. Totalnya sama dengan 10%. Kalian bisa juga menitnya digantiin detik atau digantiin jam juga, biar hitungnya juga gampang. Ya. Gitu. Ya sesuaiin aja sama kalian. Lanjut aja ke waktu standar berarti. Ya, yang D itu waktu standar. Waktu standar pembuatan risoles, divisi pembuatan risoles. Nah, tadi juga udah ada di PPT kan, di waktu cara ngitung waktu standarnya. Nah, cara ngitung waktu standarnya itu total normal time dibagi 1 min allowance factor. Allowance factor kan tadi udah kita dapat tuh. Dan total waktu normalnya juga kita udah dapat 90 detik. Nah, berarti kita tinggal masukin aja tuh data-datanya. 90 dibagi 1 min 0,1. 0,1 tuh 10% di desimalin. Berarti hasilnya 90 per 0,9. Yang berarti 100 detik. Kalau diubah ke menit jadi 1,667 menit, dan kalau diubah ke jam 0,0278 jam. Selanjutnya, nah ini kalian kalau misalnya nggak benar ngitung atasnya pasti ke bawah-bawahnya salah. Yang E itu kita disuruh nyari nih kapasitas produksi per hari pada divisi pembuatan risoles. Nah, apa sih kapasitas produksi? Berarti jumlah yang mereka hasilkan selama 1 hari. Berarti kita udah punya datanya nih. Tadi kan karyawannya sebanyak
berapa orang? 5. Sebanyak 5 orang dan waktu kerjanya selama 6 jam. Nah, 6 jam. Nah, kita ubah ke detik aja nih. Si waktu kerjanya biar gampang karena kan tadi hitungannya kita per detik 100 detik. Berarti 6 jam itu kalau diubah ke detik 6 kali 60 dikali 60. Karena diubah ke detik. Berarti 6 jam itu sama dengan 21.600 detik. Dan cara ngitung kapasitas produksi per hari itu jumlah waktu kerja dikali jumlah karyawan dibagi waktu standar pembuatan risoles. Berarti hasilnya pembagiannya 21.600 dikali 5 dibagi 100. Hasilnya itu 1080 risoles per hari. Ini sebenarnya bakal keluar di UAS kalian, kemungkinan besar. UTS, ya. Sorry. Ada yang mau nanya? Ya, kalau yang di contoh PPT kan cuma sampai waktu standar ya. Biasanya tugas soal ada yang sampai sini, itu cara menghitungnya begini ya. Itu nyarinya kapasitas produksi per hari. Cara hitungnya jumlah waktu kerja kalian tergantung ya, nanti misalnya kalian satuannya menit ya tinggal ubah ke menit aja. Jadi misalnya 6 jam dikali 60 aja gitu, dibagi lama waktu standarnya itu gitu. Kan ini karena detik jadi kita ubahnya ke detik biar kita ngehitungnya lebih gampang. Gitu. Ada yang mau nanya? Kak, aku mau nanya, Kak. Boleh. Kalau misalkan disuruh kasih pendapat atas penurunan atau peningkatan karyawan gitu gimana ya, Kak? Maksudnya pendapatnya gimana gitu, Kak? Sebenarnya itu tergantung konteksnya juga sih sebenarnya. Karena kalau nambahin atau ngurangin karyawan kan bisa karena nggak tahu sih kalau misalnya mungkin nanti bakal aku cek lagi. Tapi menurut pendapat aku pribadi, kalau misalnya pengurangan penambahan karyawan tuh pasti karena ada 2 faktor. Yang pertama, penurunan atau penambahan jumlah produksi, atau nanti kalau di PMO tuh ada namanya penggunaan teknologi atau penggunaan mesin. Jadi kan semakin banyak mesin akan kemungkinan semakin sedikit orang yang bekerja gitu. Jadi tergantung juga konteksnya apa, misalnya bisa karena jumlah produksinya yang meningkat atau menurun, atau penggunaan mesin atau berhenti menggunakan mesin. Jadi kalau misalnya penggunaan mesin ya otomatis orangnya berkurang, kalau misalnya kurangin mesin orangnya berarti bertambah, atau enggak menambah jumlah produksi berarti orangnya nambah, kalau ngurangin produksi berarti orangnya juga berkurang gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Kalau misalkan udah nggak ada, kita cukupkan sampai sini aja ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih semua.